Perkenalan dulu gak sih? Nungguin ya. Dia ndak mampu, aku. Wait, ya mampu lah bos. Halo teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama, tantangan UMKM di masa COVID-19. Yang kedua, strategi UMKM di era COVID-19. Dan yang ketiga, peran pemerintah dalam mengembangkan UMKM di era COVID-19. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tantangan UMKM di masa COVID-19. Masa pandemi COVID-19 menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha, utamanya UMKM. Tidak banyak dari pelaku usaha yang jatuh hingga gulung tikar karena lesunya roda perekonomian selama berbulan-bulan, akan tetapi di tengah lesunya perekonomian masih ada para pengusaha UMKM bertahan dan berusaha bangkit kembali. Menjadi tantangan besar bagi UMKM di masa pandemi COVID-19 ini, ada 3 tantangan di masa pandemi ini, yaitu pasokan, cash flow, dan permintaan. Hal ini sangat berkaitan dengan apa yang dilakukan pemerintah dengan memberikan stimulus sudah sangat tepat, sebab hal itu untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, kita akan membahas tantangan UMKM. Yang pertama ada pasokan. Semenjak diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, maka hampir di seluruh wilayah banyak para UMKM yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku. PSBB juga membuat distribusi logistik menjadi terganggu, yang membuat barang kiriman yang dipesan atau yang dibeli menjadi lama diterima. Yang kedua, ada cash flow. Masih banyak pelaku UMKM yang merasakan pendapatannya menurun drastis akibat tidak adanya pelanggan yang membeli produk mereka semenjak PSBB dan physical distancing. Selain itu, UMKM juga kesulitan mendapatkan pinjaman modal. Dan yang ketiga, anjloknya permintaan. Ketidakpastian pasar membuat permintaan akan barang yang dijual oleh para UMKM menjadi berpengaruh, apalagi semenjak pandemi membuat kebutuhan para konsumen berubah. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi UMKM. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi UMKM itu? Nah, yang pertama, kurangnya pengenalan terhadap digitalisasi. Pentingnya pemahaman ini perlu ditanamkan agar secara sadar mereka bisa tumbuh kemauan untuk masuk dunia digital. Hal ini karena banyak juga pelaku UMKM yang enggan untuk mulai masuk digitalisasi usaha. Faktor yang kedua yaitu target pasar yang kecil. Seringkali para UMKM hanya menargetkan pemasaran produknya pada orang-orang sekitar. Hal inilah yang mengecilkan perluasan pasar, karena perspektif yang kurang tepat. Kamu perlu membuat strategi agar produkmu banyak mendapatkan konsumen. Misalnya, kamu buka kedai cireng. Nah, pastinya yang beli hanya orang sekitar. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu strategi UMKM di era COVID-19. Dalam mewujudkan dan mengembangkan keberlanjutan UMKM pasca pandemi COVID-19, diperlukan pencapaian strategi yang matang, yaitu memberikan hasil yang baik pada penguatan manajemen bisnis di bidang pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan bidang operasional. Ada 5 strategi yang harus dilakukan. Yang pertama, ciptakan produk yang unik. Sebelum melakukan promosi, terlebih dahulu kita harus menyiapkan produk yang unik dibanding produk yang dimiliki kompetitor. Menciptakan produk yang unik akan membantu kita dalam memenangi persaingan pasar dan membuat konsumen loyal menggunakan produk kita. Bukan hanya itu,
Produk yang unik juga akan membuat iklan kita semakin menarik. Yang kedua, buat tujuan iklan yang jelas. Setelah membuat produk yang unik, langkah selanjutnya yaitu membuat tujuan iklan yang jelas. Dengan tujuan yang jelas, akan mempermudah kita untuk mencapai tujuan iklan. Misalnya, kita memiliki UMKM kuliner. Tujuan iklan yang ingin kita capai yaitu memperkenalkan produk atau varian rasa terbaru kepada konsumen. Sehingga saat membuat iklan, kita hanya terfokus pada satu tujuan tersebut. Yang ketiga, lakukan online marketing. Mempunyai UMKM yang sukses dan dikenal oleh banyak orang menjadi impian setiap pemilik UMKM. Pemasaran secara online atau biasa dikenal dengan online marketing merupakan salah satu strategi pemasaran yang tepat untuk mempromosikan UMKM kita. Online marketing akan membantu kita untuk mendapatkan pelanggan yang potensial, menjadi nomor 1 di Google, dan dikenal banyak orang. Yang keempat, buat promo yang menarik. Promo dapat berupa potongan harga, kupon hadiah, cashback, atau promo lainnya. Kita dapat membuat promo di hari-hari atau momen penting, seperti libur, Tahun Baru, Lebaran Idul Fitri, Hari Raya Natal, atau Hari Raya Imlek. Dan yang terakhir yaitu konsisten. Strategi pemasaran bisnis UMKM kita yang terakhir yaitu konsisten dalam menjalankan strategi pemasaran yang kita gunakan, di mana tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap UMKM kita. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu peran pemerintah dalam mengembangkan UMKM di era COVID-19. Sudah bukan hal baru bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Lebih dari 62,9 juta unit usaha di Indonesia itu merupakan UMKM. Lebih dari 60% produk domestik bruto merupakan kontribusi dari UMKM, dan lebih dari 96% tenaga kerja diserap oleh UMKM. Dengan kondisi Indonesia saat ini yang sedang dilanda pandemi COVID-19, UMKM memiliki potensi untuk menguasai pasar dalam negeri, khususnya kebutuhan impor yang tidak dapat dipenuhi. Untuk itu, pemerintah menetapkan beberapa kebijakan khusus bagi UMKM untuk membantu mereka pada masa pandemi ini. Secara khusus, UMKM ditangani langsung oleh pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM. Adapun peran pemerintah yang pertama, yaitu memberikan prioritas dukungan. Pemerintah memprioritaskan dukungan terhadap UMKM pada program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Memprioritaskan itu dapat dilihat dari adanya alokasi anggaran khusus untuk mendukung UMKM. Yang kedua, kredit modal kerja UMKM. Pemerintah memberikan kredit modal kerja berbunga murah dengan cara penempatan uang negara dalam bentuk deposito dan atau giro pemerintah pada Bank Umum Mitra. Sebesar 30 triliun rupiah ditempatkan pemerintah di Bank Umum Mitra selama 6 bulan. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan pinjaman atas kredit modal kerja pelaku UMKM. Untuk itu, pemerintah menetapkan beberapa kebijakan khusus bagi UMKM untuk membantu mereka pada masa pandemi ini. Secara khusus, UMKM ditangani langsung oleh pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM. Adapun peran pemerintah yang pertama, yaitu memberikan prioritas dukungan. Pemerintah memprioritaskan dukungan terhadap UMKM pada program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Memprioritaskan itu dapat dilihat dari adanya alokasi anggaran khusus untuk mendukung UMKM. Yang kedua, kredit modal kerja UMKM. Pemerintah memberikan kredit modal kerja berbunga murah dengan cara penempatan uang negara dalam bentuk deposito dan atau giro pemerintah pada Bank Umum Mitra.
sebesar 30 triliun rupiah ditempatkan pemerintah di Bank Umum Mitra selama 6 bulan. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan pinjaman atas kredit modal kerja pelaku UMKM. Yang ketiga, restrukturisasi kredit UMKM. Kebijakan pemerintah untuk merestrukturisasikan kredit UMKM dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, relaksasi penilaian kualitas aset, dan yang kedua, menunda pokok dan substitusi bunga. Dan yang terakhir, dukungan lainnya. Pemerintah juga memberikan dukungan lainnya untuk membantu UMKM pada masa pandemi. Dikeluarkannya insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah serta bantuan produktif usaha mikro. Pemerintah menetapkan untuk UMKM dengan penghasilan 4,8 miliar setahun tidak perlu membayar PPh final. Dilakukan juga pemberian banpres produktif usaha mikro atau BUM. Selain pembiayaan, pemerintah juga mendorong pekerja UMKM untuk memanfaatkan program kartu kerja.